Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, mari kita melihat cuplikan video yang berikut ini. Apakah Mbak tahu kalau Yesus dalam Alkitab itu berdoa kepada Tuhannya? Kepada Tuhannya? Iyalah, Yesus berdoa Iya. kepada Bapaknya yang adalah Tuhan. Karena Bapaknya Betul, adalah berarti Tuhan, Yesus itu makanya berdoa ya Mbak? betul lah, masa bohongan? Emang Tuhan Makanya. nggak pernah berdoa, Bang? Emang Tuhanmu nggak pernah berdoa? Tuhanku berdoa, tapi Oh, bersama-sama berdoa. dalam kebesaran dan keagungannya tidak bisa Iya, disamakan sama, dengan Yesus orang yang tuh kayak menghambakan gitu. diri. Baik, salam Tuhan, langsung kita lihat video lengkapnya. Dan buat saudara yang punya komentar, silahkan tulis komentar di kolom komentar. Dan yang merasa terberkati dengan penjelasan Agatha, silahkan tekan tombol like sekarang juga. Dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk, mari kita mulai tekan tombol like. Dan mari kita simak videonya. Saya paling nggak suka, jadi karena mungkin ini mbak hostnya, ya mbak hostnya mbak suka-suka hati mbak gitu. Tapi terserah lah kalau mbak misalnya nganggap ya, karena mbak tidak menghormati narasi orang lain. Jadi kalau mbak bilang tadi Yohanes 8:58 mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Mbak secara fisik Abraham itu duluan daripada Yesus. Dah. Jadi kalau secara kerohanian, ya secara ruh, Allah itu telah menciptakan ruh manusia itu mbak. Itu mbak mau jadi apa, mau jadi pengkhotbah, mau jadi apa 50 tahun sebelum ada itu saya jelasin dulu mbak, kan mbak minta literasi. Bener kan? Jadi kalau perkataannya Anda jangan menjelaskan iman saya, jelasin dulu ilahmu. Itu loh maksud saya. Kalau itu bisa saya jelasin, Anda nggak boleh dalam jelasin. Islam juga Allah telah berkata mbak, aku ini adalah Allah. Tidak Dalilnya? ada Allah yang benar selain aku. Dalilnya? Sembahlah aku. Dalilnya Surah di mana? Quran Taha ayat 14 mbak. Toha itu bicara kepada siapa? Taha 14 mbak. Ya, di situ Ya, Toha Allah itu. berbicara kepada Musa. Oh, Ya. bukan Nabi Anda, pertanyaan saya. Mbak. Pertanyaan saya masih sama. Ilah Anda ini kapan memperkenalkan dirinya atau menyatakan dirinya kepada Muhammad? Jangan sama Musa. Jangan sama Musa. Allah memperkenalkan dirinya kepada Muhammad, aku ini ada Allah. Jadi perkataan Allah itu, jadi Allah itu mbak sudah berkata, aku itu bisa menjadikan umat ini semuanya satu. Kalau aku mau, Mbak, di dalam turun aja, Mbak. Al-Quran itu ada mbak. Minimal nyambung dulu, Ya, Mbak. kalau di Kalau Al-Quran ada- itu mbak, dia ada rentetannya. Udah. Dipotong, oh, Toha itu ngomongnya sama Musa, yang aku tanya itu Muhammad, nggak bisa. Dalam Surat Islam Toha itu itu- nggak begitu mbak, Surat itu Toha itu ada semuanya di mana, satu Mbak? kesatuan. Oke. Surat Toha itu ada di mana? Surat Toha itu ada di mana? Jangan di-mute, teman-teman. Surat Toha itu ada di mana? Ya, Mau Mbak. atur nggak? Surat Toha itu pasti ada ada di di Quran. Al-Quran lah. Oke, ada di Al-Qur'an ya. Ada di Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kitab yang ditulis Musa bukan? Al-Quran tidak ditulis oleh Musa mbak. Surat Berarti- Toha itu bukan berarti- ditulis oleh Musa. Berarti Musa tidak pernah mengaku dirinya bertemu dengan Tuhan dong? Karena Oh, tidak Mbak. dalam kitabnya. Mbak, konsep yang Mbak minta dengan kami itu beda. Dalam pemahaman Mbak tentang Islam itu tidak seperti kitab Mbak yang ditulis-tulis oleh manusia. Oke, logisin dulu. Baik. Kerasukan roh. Udah Ya, Mbak. siap. Jadi Mbak nggak bisa bilang, oh itu surat Toha bicara kepada Allah dengan Musa, berarti itu surat Musa. Nggak bisa, Oke. nggak gitu konsep Anda kan dalam nggak Islam. butuh makhluk kan? Anda katanya Tuhan Anda tidak butuh makhluk kan? Quran ini makhluk atau bukan? Mbak, Quran jadi ini. Seandainya, dengarkan Penurunan- pertanyaan saya. Mbak. Seandainya tidak ada Quran, ada nggak yang kenal Allah? Pasti. Karena Siapa yang kenal Allah? Allah itu sudah berbicara kepada orang-orang. Kepada Nah, siapa? Orang mana? Dia Mbak, bicara. makanya tadi saya bilang awalnya. Logikain dong Mbak, logisin Mbak. Kepada Nabi Anda aja belum? Lalu minta nanti Mbak turunin saya. Ya, memang saya turunin karena kamu nggak logis. Kepada Nabi Anda aja Anda belum bisa menjawab. Katanya dia berdiri sendiri. Ya udah, nggak usah pakai kitabnya. Bisa nggak dia mengatakan dirinya adalah Allah tanpa Quran? Pertanyaan saya itu Mbak. Pertanyaan saya, bisa tidak tanpa kitab Anda mengenal ilah Anda? Kalau dia memang berdiri sendiri, silakan dijawab. Nah itu dulu maksud saya ke situ. Ya, dilogisin dong. Katanya mau dilogisin karena dia dari tadi ngomong logis-logis sama saya. Ini saya mau pakai logis. Saya nggak tahan dengan orang yang beretorika. Itu, ini saya buka cara kamu berlogika. Jangan muter-muter. Tanpa Alkitab, nih, saya bisa pastiin. Tanpa kitab ini, ya, tanpa Alkitab yang dikanon oleh gereja ini, saya bisa buktikan dari kitab sejarah Flavius Josephus, bukan orang Kristen, bahwa Yesus itu ada.
di abad 1. Tuhan saya bisa saya buktikan tanpa kitab saya. Nih, saya tidak butuh kitab untuk mengenal Tuhan saya. Buktikan kalau ilah Anda itu tanpa kitab ada dengan agama Islam. Logisin, tolong logisin ke saya. Kalau nggak bisa logisin, ya nggak usah diskusi sama saya. Ya toh, kita tidak butuh kitab ini. Coba bagaimana seluruh dunia ini mengenal ilah kalian tanpa ada kitab yang diturunkan. Boleh, logisin. Logisin aja, kalau bisa logisin. Logisin. Gimana? Karena dari tadi bawahnya logis. Ya kita mau logis. Saya dari tadi diem loh. Kalau host pintar diam. Gue dari tadi dengerin ocehan dia. Makanya gue dapet salahnya di mana. Kalau nggak dari narasi dia, saya nggak akan bisa kembangkan apapun kan. Dan gitu dong, dilogisin dong. Karena orang Kristen saya kasih tahu. Orang Kristen itu mengenal Tuhan Yesus tanpa Injil. Nih, nggak pakai ini. Ini baru ada di abad keempat di kanon oleh gereja. Yang bentuknya seperti ini. Saya kasih tahu kalian. Jadi jangan pernah menarasikan ini kitab diturun-turunkan. Nggak ada. Tadi dia sudah mengklaim, ini kitab yang ditulis manusia. Nggak apa-apa. Tapi jangan dicomot ya. Logis ya. Statement dia tadi banyak yang menohok. Yang menyinggung sebenarnya. Kalian nggak nyimak sih. Kalau saya nyimak. Kitab saya nggak kayak kitab kamu yang ditulis manusia. Oke. It's okay. Kencana. Iya kan? Itu loh. Nggak masalah. Ada yang nyimak tadi? Dia yang bilang gitu? Ya, kitab Anda ya udah nggak apa-apa, nggak ditulis manusia. Ya kan? Cuma ada ya logisin Rick. Selamat siang. Yang Islam Kristen bang. Halo Kak. Ya halo. Kedengeran? Dengar. Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam. Ya. Silakan. Mau menarasikan yang tadi? Saya mau nanya sih Kak. Boleh. Silakan. Itu yang Yohanes 17 ayat 3 itu maksudnya gimana ya? Iya, kalau mau hidup kekal harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah diutus Allah yang benar itu. Berarti kalau Yesus diutus berarti dia utusan dong Kak? Betul. Firman Ya, berarti yang bukan diutus oleh Tuhan. Sang Bapa, betul. Berarti dia bukan Tuhan. Dia adalah utusan yang adalah Tuhan. Maksudnya gimana ya Kak? Kenapa nggak logis? Nggak logisnya di mana? Iya kan katanya dia Tuhan tapi utusan. Di masa Tuhan jadi manusia. Ya berarti Tuhan nggak punya kehendak dong kalau seperti itu. Kalau dia jadi manusia justru itu kehendak dong secara logika. Dia berkehendak Ya jadi manusia. enggak. Loh, Ya aneh. Ya dia aneh. berkehendak jadi manusia. Itu kehendak bukan? Logika loh. Ayo kita berlogika. Enggak, soalnya kan kalau Tuhan kan berkuasa, tapi kalau Tuhannya orang Kristen kan katanya gelar. Berarti kalau sesuatu Tuhan gelar itu bisa diraih dong. Makanya yang diutus itu adalah firman, bukan gelar. Firman itu diutus, gelarnya Tuhan. Iya. Kenapa? Firman itu apa berarti? Firman itu adalah pernyataan dan penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Enggak sih Kak, maksudnya tetap masih nggak logis menurut saya. Nggak Apalagi logisnya gimana? Ya nggak logis Tadi masa kamu Tuhan bilang jadi Tuhan kuasa, betul? kayak Tuhan berkuasa. Kenapa Kalau Tuhan dia, harus jadi manusia? mari kita ajarkan logis ya. Kalau saya berubah jadi batu, saya nggak bisa. Kenapa? Saya tidak punya kuasa. Makanya saya tidak bisa menjadi batu. Tapi kalau Allah punya kuasa, ketika dia ingin menjadi manusia, bisa. Logis kan? Enggak. Coba saya tanya, kamu bisa nggak jadi agar-agar? Ya nggak bisa. Iya, karena kamu nggak punya kuasa. Coba kalau kamu punya kuasa, bisa nggak jadi agar-agar? Bisa toh? Nggak bisa, makanya Jadi itu yang saya tanya. Allah. Nih. Dengar, nih logikanya. Jadi Allah, karena dia punya kuasa lah, makanya dia bisa menjadi manusia. Kalau dia nggak punya kuasa, dia nggak bisa jadi manusia. Jadi kalau ada Allah yang tidak bisa menjadi manusia, maka Allah pernah tidak bisa.
Ya kan? Jadinya Enggak, maha enggak kuasa. logis maksudnya. Mana nggak logisnya? Manusia. Ya kenapa Gimana harus Tuhan harus jadi manusia? Kan Tuhan kan punya kuasa, punya kehendak. Kenapa harus jadi manusia? Karena Itu dia yang mau sesuai berbicara dengan kepada kesamaan. manusia. Karena dia mau menyatakan dirinya kepada manusia, makanya dia jadi manusia. Kalau dia jadi keong, nggak bisa ngomong keongnya. Ya bukan seperti itu. Logikanya gitu. Logikanya Enggak, gitu. ya kan kalau Tuhan. Tuhan kan bisa mengutus nabi, bisa mengutus rasul. Loh, dia bisa sendiri. Dia nggak Harus butuh seperti bantuan itu. orang. Makanya dia Ya, Tuhan juga- al-qiyamuhu binapsihi. Allah saya justru nggak butuh nabi, nggak butuh rasul, karena dia bisa datang sendiri. Firmannya itu datang sendiri. Tuh. Justru Tuhan saya nggak butuh makhluk. Dia datang ke dunia. Ya kan? Nah, gimana? Nah, coba saya tanya, Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Tuhan bisa berkehendak jadi apapun, tapi buat Loh. apa jadi manusia? Tunggu, berarti logis tadi yang saya jelaskan. Ya, Tuhan kan Pintar. Udah, kenapa harus jadi manusia? makasih. Tadi udah saya jelasin kenapa jadi manusia, kan tadi udah saya bilang. Dia mau ngobrol sama manusia. Makanya dia jadi manusia. Kalau dia mau ngobrol sama keong, dia jadi keong. Udah, kamu udah nggak boleh. Ya kan? Ditaruh langsung. Tuhan nggak bisa. Ketika kamu bilang, nggak bisa dong, kamu sedang membatasi Tuhan. Wong dia bisa berkehendak. Logis toh? Ada yang merasa tidak logis di sini? Dengan jawaban dia aja udah mengakui tadi kok kelogisannya. Bunda nggak jadi makan, iya, udah nggak jadi. Makanya saya bilang, kamu aja nggak bisa jadi ager-ager. Kenapa? Ya kan dia nggak mampu, nggak puasa. Mas Dren. Itu pengakuan dia udah jelas. Bisa kok, Tuhan bisa. Kehendak dia mau jadi manusia, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Pilih Ade. Kristen Pak Pilih. Oke Bunda Hos, boleh saya menanyakan sesuatu? Islam Kristen Pak. Tolong dibacakan Tanya dulu, Islam atau Kristen Pak? Ih, udah. Tadi saya tanya, Bapak Islam Kristen. Ini dong, satu-satu dulu. Ya, yuk bisa yuk. Islam atau Kristen Pak? Karena gini ya Pak ya. Tadi ada yang ngaku Assalamualaikum tapi tahu Kristen, kan? Coba, Bapak Islam atau Kristen? Jawab dulu, ya. Silakan Pak pilih. Halo. Oke. Bunda, tolong diperjelaskan surat Yohanes 12:49. Bapak Islam atau Kristen? Saya Islam. Oke, silakan dibacakan dulu Yohanes yang Bapak sebutkan tadi. Makanya saya suruh baca Anda kan di situ kan. Soalnya saya habis Silakan bertanya. Silakan. Soalnya saya habis satu masalahnya. Itu berita Bapak. Kalian nanya aja nggak modal, gimana? Jangan nyuruh-nyuruh saya. Kalian kalau nanya malah nyuruh saya baca. Jangan dong. Nggak boleh ngatur-ngatur host. Yang boleh ngatur hanya donatur. Minimal ya kalian catat dulu, ya kan? Terus kalian tanyain. Sambil kalian baca, kalian catat, kalian resapi. Kalau bisa 5 kali kalian baca bolak-balik, pasti ngerti. Ya, masalahnya kalian itu takut membaca berkali-kali. Kenapa? Begitu ngerti, minta murtad. Nggak hafal ya? Iya, dia nggak hafal. Ya kan? 5 kali dia baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu hidup yang kekal yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Berarti kalau mau hidup kekal, mengenal Yesus dan mengenal Allah yang benar. Gak perlu yang lain berarti kan?
Berarti kalau saya mau hidup kekal, saya harus mengenal Yesus yang Dia utus dan mengenal Allah yang benar. Baca 5 kali, renungi, resapi, tahajud, tapakur, tawakal. Pak Pilih naik lagi, saya turunin karena Anda nggak bisa baca. Baca dulu, cari dulu. Ya, jadi statementnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ayat Alkitab saya tuh nggak boleh dikurang-kurangin soalnya. Saya nggak bersedia kalian revisi. Gitu. Iya, halo Kak. Halo, Udah logis kedengeran? belum? Oke, sudah logis. Dengerin ya. Kan Tuhan kan maha kuasa, jadi dia bisa menciptakan apa aja. Cuman memang berarti Tuhan itu kalau jadi manusia, masa Tuhan harus berdakwah agar manusia ngikutin dia. Kalau dia berkehendak harusnya dia langsung dong. Gitu. Gimana cara dia berkehendak langsung? Gimana cara langsung? Langsung dong. Kalau Allah berkehendak mau diikutin gimana? Berarti ilahmu nggak butuh Quran dong untuk mau dia disembah, diikuti. Sekarang saya kan nanya sama kakak dulu. Tuhan itu jadi manusia ya. Terus kenapa Tuhan harus jadi manusia? Kan Tuhan katanya maha kuasa berkehendak, kata Ya iya kakak. itu, makanya Iya. dia jadi Tapi kenapa manusia. harus jadi manusia? Terus tujuan jadi manusia buat apa Tuhannya? Ya biar bisa ngomong sama manusia, biar dia bisa bilang aku adalah Tuhan gitu loh. Iya kan? Coba kalau dia tidak datang kepada manusia jadi manusia, gimana cara dia mengaku dirinya Tuhan? Coba. Gimana? Gimana caranya coba? Kalau nggak dengan cara jadi manusia, Suaranya terus terputus-putus. caranya dari mana? Jadinya gimana? Coba. Kalau Tuhanmu gimana caranya Ya. supaya dia ngikutin? Oke. Supaya Ya dia kalau semisal Tuhan gak jadi manusia kan Tuhan kan berkehendak ya kan, dia kan bisa mengutus utusan yang dia cintai, manusia yang dia cintai untuk menyebarkan Kalau dia mau agama, untuk sendiri memang mengikuti dilarang. Tuhannya. Ya nggak dilarang, cuman kan aneh. Sekarang saya tanya Anda, boleh nggak Tuhan dibatasi manusia? Ya tidak boleh. Nah, kamu barusan tadi batasin Tuhan saya. Kamu barusan tadi nggak boleh dong Tuhan jadi manusia. Nggak, ini kan bisa sih. Kamu barusan ngatur Tuhan. Berarti kamu mau menjadi Tuhannya Tuhan saya gitu? Boleh? Ya enggak, cuman kan biar Sekarang saya tanya, Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? ya bisa kalau mau jadi manusia, kalau bisa. berkehendak. Terus kenapa dia tidak mau jadi manusia? Kenapa dia nggak jadi manusia? Karena kan dia yang menciptakan dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Anda nggak tahu Abraham? Abraham juga diutus oleh Allah Subhanahu Anda wa tahu taala. bahwa Tuhan itu pernah bertemu dengan Abraham dalam rupa manusia? Itu Jibril. Itu Jibril. Itu di surat Maryam. Masa yang ketemu Abraham Jibril? Itu Jibril yang ketemu Mana sama. dalilnya? Yang ketemu Abraham Oke, itu? bentar. Coba buka surat Maryam ayat 71. Nah, Maryam itu ada Abraham di situ. Iya, surat Maryam, bentar saya buka dulu Kak. Sambil saya buka itu saya tanya dah Kak, itu kalau yang Udah itu yang dulu selesain satu-satu. Hidupmu tuh jangan complicated. Satu aja dulu selesai. Nah, ketemu Ibrahim, Abraham itu Jibril. Silakan. Surah Maryam ayat berapa? bentar. Pas kejam, enak aja lo bilang gua kejam. Lu yang kejam. Udah banyak komen kagak nge-give, banyak gaya. Bosnya udah lapar nih mau beli dedek. Lu yang kejam, udah menikmati Oh, tunjukkan. maaf yang itu mah tadi salah. Kalau yang itu pencarian Nabi Ibrahim ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketemu zatnya Allah. Tadi katanya Jibril. Iya. Nah, di dalam kitab kami ya, dan di kitabnya orang Yahudi sana, Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Di situ Allah itu menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham, dan Abraham itu sujud sampai ke tanah. Kepalanya sampai ke tanah. Allah kami itu udah berkali-kali jadi manusia. Ya, Allahnya situ aja.
yang belum. Ya kan? Kalau dalam kepercayaan Islam itu, Muslim itu, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutus semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Udah. Abraham apakah nabinya Allah? Iya, Abraham itu Kenapa Nabi. di dalam kitab Tauratnya Musa, ya, di situ dituliskan Abraham bertemu dengan Allah dalam rupa manusia. Di dalam kitabmu, gimana? Katanya ngaku sebagai pengutus nabi-nabi yang sebelumnya. Coba lihat di Tauratnya Musa. Ada nggak Musa menulis bahwa Abraham bertemu Allah itu dalam rupa manusia? Nggak tahu ya? Nggak ada ya? Ya, susah. Ya enggak gitu. Bukan nggak gitu. Katanya ngaku mengutus Nabi Musa. Coba lihat di Tauratnya Musa, coba. Ada nggak Musa di dalam kitabnya mengaku diutus oleh Allah Anda? Allahnya Ya, ada. orang Islam. Kalau Allah Musa taklima, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, kepada Tuhan. Ya sudah jelas sih Kak. Oke, saya tanya, Musa itu siapa Tuhannya? Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Musa orang apa? Musa orang Bani Israel kan? Oke, Bani Israel adakah dia menyebut nama Allahnya itu Allah? Hah? Itu kan di situ katanya Musa bertemu dengan Allah. Allah itu Iya. kan nama kan? Sekarang saya tanya, apakah Musa orang Israel? Nih, kalian boleh cek ke Israel sana. Ada nggak mereka memanggil Tuhannya dengan nama Allah? Ada. Mana? Mana ada? Ya itu kenapa kata pendeta? Mana? Sejak Itu kata kapan? pendeta. Sekarang saya tanya, Allah itu bahasa apa? Allah Kalau itu kata- bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Alif lam lam ha itu tulisan apa? Hijaiyah atau tulisan Aramaik? Tulisan Arab lah. Tulisan Arab. Sekarang saya tanya, mungkin nggak Musa yang orang Israel itu pakai tulisan Arab? Oke, jadi Allah Subhanahu ada jelas nih dari firman-Nya. Allah tidak akan mengutus nabi, ya Allah tidak akan mengutus nabi di suatu kaum kalau kaumnya itu tidak bisa berbahasa. Makanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan bahasa Arab. Kalau Musa, Abraham mungkin pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani seperti Yesus seperti itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah Satu, Allah Tuhan itu ganti Allah. nama sesuai dengan bahasa? Ya kalau dengan bahasa ya pasti. Contoh aja, semisal Tuhan, bahasa Inggrisnya God, kayak gitu kan. Terus Allah bahasa Arabnya Rob, ya seperti itulah Kak. Saya tanya itu dulu, bisa nggak Tuhan mengganti namanya di setiap bahasa? Bisa, Oke. tapi ya tetap Kamu kan orang Indonesia, coba bahasa Indonesia kan dulu nama Tuhan. bahasa Allah Subhanahu. Iya bahasa Indonesia, jangan bahasa Arab. Oke, Kan kamu kan bahasa Arab. oke. Ya bahasa Indonesianya Sang Pencipta. Sejak kapan Sang Pencipta jadi bahasa Jadi Sang Arabnya Pencipta. Allah? Ya emang itu bahasa. Ya kan katanya Coba bahasa. kamu translate Sang Pencipta diterjemahkan ke bahasa Arab, coba. Nih Al-Khaliq. jangan tipu-tipu. Nih pencipta tuh kalau di dalam bahasa Arab Al-Khaliq. Loh, Allah. tadi katamu Allah, kok lain? Ya kan? Pencipta itu Coba. holik. Pencipta itu holik. Kenapa jadinya kau bilang Allah? Holik dengan Allah kan jauh. Nih, saya tanya deh Kak. Emang bener ya Kak? Itu kalau ya kata pendeta Sarah Anthony, orang yang paling banyak berbuat itu dari kalangan. Dadah, lari kan? Oh, jangan ngeles kayak gitu dong. Hadapi dengan senyuman. Saya nggak kenal Sarah-Sarahmu itu. Sarah istrinya Abraham. Udah saya bilang ya, saya katakan. Di sini jangan bawa statement orang. Ini kita bicara kamu dengan saya, pakailah statement kamu. Sekarang saya tanya ke Mbak, kalau Tuhannya Mbak bisa diminta atau tidak, bisa berdoa kepadanya atau tidak? Dia nggak usah dimintain, orang udah dikasih semua. Yang saya tanya, apakah dia bisa Nggak akan diminta? meminta apapun karena dia udah ngasih cuma-cuma. Hidup kekal dikasih cuma-cuma, keselamatan dikasih cuma-cuma. Ngapain kami minta-minta? Apakah di Kristen ada berdoa? Hah? Dalam Kristen, apakah ada berdoa? Berdoalah untuk berterima kasih. Hari-hari kami bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Ngapain kami minta? Itu memuji dan bersyukur, beda dengan Iya, berdoa. dalam doa kami memuji. Doa kami isinya adalah pujian kepadanya. Oke, berarti Mbak meminta kepada Sang Tuhan yang Mbak Nggak minta orang kami memuji kok minta. Memuji dengan minta kan beda. Emangnya doa sama dengan berdoa. meminta? Jadi kalau saya, tolong ya, ini ya, tolong ya, minta 1.000, artinya saya berdoa. Bedakan pujian dan bentuk rasa syukur dengan doa permintaan sebagai penghambaan diri. Kami tidak Sebagaimana meminta. Yesus dalam Alkitab kan saya itu bilang bersendiri kami tidak meminta. cari tempat yang sepi, kemudian dia berdoa kepada Tuhannya. Itu yang dimaksud, Mbak. Dengar, Tuhan Yesus saya itu tidak malah mengatakan apa? Dia malah menawarkan, mintalah. Jadi kami nggak minta. Jadi dia justru memberikan. Itulah Tuhan kami. Tuhan kami. Apakah Mbak tahu kalau Yesus dalam Alkitab itu berdoa kepada Tuhannya? Kepada Tuhannya? Iyalah, Yesus berdoa Iya. kepada Bapaknya yang adalah Tuhan. Karena Bapaknya. Betul, adalah berarti Tuhan, Yesus itu makanya- berdoa ya, Mbak. Betul lah, masa bohongan? Emang Tuhan Makanya. nggak pernah berdoa, Bang? Emang Tuhanmu nggak pernah berdoa? Tuhanku berdoa, tapi Sama-sama berdoa. dalam kebesaran dan keagungannya tidak bisa disamakan sama. dengan Yesus orang yang pun kayak menghambakan gitu. diri. Yesus pun gitu, dia berdoa dalam kemuliaannya sendiri. Yohanes 17 ayat 5. Dia punya kemuliaan itu sendiri. Coba, apakah kita bisa komparasikan cara berdoa Yesus dengan berdoa yang Mbak maksud dalam agama Islam? Coba Terkait Allah yang Mbak doanya bilang kayak berdoa. gimana? Coba Allah doanya kayak gimana coba? Hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sering dipakai orang Kristen untuk mengatakan bahwasanya Allah berdoa, yakni ayat tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yakni Allah yusollu itu bermakna doa dan bisa bermakna pujian sholawat kepada Nabi. Tuh kan? Hanya makanya itu aku bilang satu ayat saja. Kami juga berdoa itu memuji. Iya, Ini giliran tapi aku nggak bisa jelasin gitu. Giliran kau boleh. yang lagi saya bicarakan adalah tata cara. Dalam Matius 26 ayat 39, di situ Yesus digambarkan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus sujud dan berdoa sebagaimana Muslim sujud dan berdoa. Ih, berarti kau niru Yesus. Yesus itu nabi kami, tidak ada masalah padanya. Bang, makanya Bang, besok-besok jangan suka niru. Udah niru Mbak kamu Agatha, juga Kristen lagi. Ih, malu dalam kan? agama Kenapa plagiarisme Mbak itu Agatha, selalu terjadi di dalam imanmu, Bang? dalam agama kami, Yesus itu salah satu nabi kami. Kami menirunya tidak masalah. Kamu bilang itu nabi kamu klaim, itu artinya Ya. kamu ngaku-ngaku. Kami tidak mengakui, tapi di dalam Kalau kitab kamu kami bilang itu nabimu, disebutkan. mana sertifikatnya itu nabimu Yesus? Ada. Nabi di zaman dulu tidak pernah pakai sertifikat, Mbak. Nah, Itu lalu kenapa kamu sekedar- mengakui yang bukan nabimu? Ya karena dalam Al-Quran kami diceritakan Mana tentang ada dia. diceritakan? Di Quranmu cuma diceritakan 3 ayat. Bagaimana kamu itu? Siapa itu yang Di diceritakan? Al-Quran tidak cuma 3 ayat. Saya bisa sebutkan sampai 10 ayat kepada Mbak kalau diminta sekarang. Jadi kalau cuma 10 ayat, apa yang bisa kamu ketahui dari Nabi Isa mu? Bahkan dalam agama kami, Oke, Yesus itu baik. Kalau kamu spesial. bilang gitu, oke. Isa itu anak Ada siapa? satu surat darah apa-apa, Maryam nggak apa-apa. dinamakan dengan ibunda Yesus. Isa itu anak siapa? Saya tanya kamu. Bapaknya Isa dari Putra surat Maryam. Bapaknya saya Putra tanya. Maryam. Bapaknya saya tanya. Yesus tidak punya bapak. Isa bin Maryam tidak ada bapak. Adalah anak ajaib yang Allah ciptakan langsung di Anak ajaib. rahim ibundanya Maryam. Wah, kelihatan sekali Anda tidak pernah baca Quran Anda. Isa putra Maryam ruhullah dan kalimatullah. Saya tanya, rohnya Allah itu Allah tidak? Bukan. Berarti Allahmu nggak hidup? Allah itu hidup, Berarti Allahmu tapi nggak punya dia roh? bukan manusia. Berarti Allahmu nggak punya roh? Kita tidak bisa menggambarkan roh Loh, itu Allah dikatakan ruhullah, pada ruhnya zat Allah. aslinya. Tunggu
tahu bang? Yaitu adalah kuasa Allah yang ada pada diri Isa. Di dalam kitabmu dikatakan roh Allah. Tiba-tiba kau bilang Allahmu nggak punya roh. Ngeri kali kau. Jadi Kok yang bisa? ada di Isa itu adalah kekuasaan yang Allah berikan kepada dia, sebagaimana di Alkitab Yesus Nah, bentar mengatakan dulu. Bapakku Ruhullah lebih itu besar apa? daripadaku. Bang, Bapakku Ruhullah lebih itu besar artinya- daripada semua. Ruhullah itu artinya apa? Rohnya siapa itu? Ruhullah. Roh Allah itu artinya Ya kuasa udah, Allah berarti ada Allah punya padanya. roh. Masa Allah punya roh, kuasa. Tolak tidak punya roh? Tapi tidak bisa disamakan dengan manusia, yakni makhluk. Saya Dan nggak Yesus itu pernah Isa mengatakan adalah manusia. menyamakan. Saya nggak pernah menyamakan. Tapi Allahmu punya Ya berarti beda Roh. dengan Jangan. dengan ini. begini. Kalau rohnya Allah itu ada di dalam Allah atau di luarnya Allah? Wallahu a'lam, itu Allah lebih tahu terkait. Kamu ini. Kamu belajar Dalam lagi Al-Quran lah itu tentang dijelaskan. Quranmu. Makanya saya Mbak. bilang, sebentar, makanya saya bilang, kamu kalau saya suruh jelaskan Tuhanmu, kamu nggak bisa jelaskan karena kamu udah nggak tahu apa-apa. Ini, jadi percuma. Bagaimana kamu menjelaskan sesuatu yang kamu tidak tahu? Kayak saya bilang, cuman 2 baris kok jelaskan Tuhanmu. Aku bisa sampai 3 tahun jelaskan Tuhanku. Panik, bukan panik, udah selesai. Selesai ketika kamu bilang roh Allahmu punya roh, ya udah. Itu poinnya. Kan kamu bilang kan, berarti rohnya siapa? Rohnya Allah. Ya udah, walaupun mulutmu mengatakan dia tidak sama seperti manusia, dia sudah sama seperti manusia, sama-sama punya roh. Masa kamu tidak menangkap poin ini? Jika kamu tidak menangkap, kamu bilang, tapi dia tidak sama. Dia punya roh, saya punya roh. Apalagi? Ya enggak? Apalagi? Ya seperti itu. Ya kan? Nggak ada yang spesial untuk itu. Berpikirnya itu simpel aja sayang. Ya selamat Pak Lukas. Kalau kayak gitu aja kenapa repot sekali kamu memahami Tuhan? Kenapa kamu seperti ketakutan Wans? Kau ingin buat klarifikasi apa Wans? Iya, jangan ketakutan, itu narasimu. Jadi yang kita tangkap adalah dia punya roh. Sama seperti saya punya roh, selesai kan? Udah kan? Kenapa kamu bilang Allah walam? Itu sudah secara sederhana kita memahaminya gitu. Jadi mau kau bilang pun tidak sama. Punya roh? Punya. Saya punya roh. Apa? Tidak ada lagi kan? Adakah yang perlu kamu jelaskan? Kamu mau menjelaskan apa? Saya sudah paham. Aman bro. Gitu. Seperti itu. Apa? Kalian tuh kayak gemes-gemes manja gimana gitu? Kenapa kamu tuh kayak ingin ku berteriak gitu? Kenapa? Santai, kami sudah paham. Salam kayak nih gitu ya kan. Udah, kalau kamu, karena gini ya, kalian inget ya, saya ketika mendengar jawaban walau walam udah selesai, karena itu udah jalan buntu. Ya kan? Apalagi udah buntu itu. Jangan panik. Silakan. Leak, ada yang mau ditanyakan? Keluaran 12 ayat 43. Kamu agama Kristen? Nggak boleh bertanya ya? Hah? Kamu agama Kristen atau agama apa? Bukan. Nggak boleh bertanya ini. Kalau orang Kristen itu biasanya bawa keluaran. Aku yakin kamu Kristen tapi malu-malu. Ya
Ya Kamu kan saya Kristen, baca kan? juga Alkitab, saya baca gitu. Serius kamu Kristen kan? Tapi kamu malu-malu kan? Sebenarnya kamu udah pengen banget masuk Kristen, cuman malu kan? Iya kan? Sebenarnya kamu Kristen ya? Kamu selalu bawa ayat Alkitab. Yakin aku, kamu tuh Kristen sebenarnya. Karena saya nggak paham ya saya bertanya, Mbak. Ada orang yang nggak paham, dia tidak bertanya, tetapi dia ke gereja minta bantuan dan tuntunan Tuhan. Biasanya gitu. Orang nggak paham itu bukan bertanya, Bang. Orang kalau nggak paham itu belajar. Itu. Ya kan? Benar nggak teman-teman? Kalau kita tidak memahami sesuatu, maka kita itu akan belajar dan menganalisa. Itu yang dilakukan seseorang yang tidak tahu. Bukan nanya mulu. Kalau orang yang bertanya itu artinya dia nyasar. Ayo, ngaku sekarang. Kamu Kristen kan? Kristen kamu. Pasti Kristen ini. Yakin aku. Kristen kan? Ya Bang. Karena KTP. kalau orang Kristen tidak tahu, dia bertanya kepada orang Kristen. Iya, kalau orang Kristen begitu, ya, orang Kristen, dia tidak tahu tentang ayatnya, pasti nanya sama orang Kristen. Iya. Udah. Jadi nggak boleh bertanya ini, Mbak. Bukan, kamu jelas dulu, kamu orang Kristen pasti. Iya, saya lahir Kristen, tapi saya ateis. Kristen tuh bukan ateis, karena Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau ateis tidak mengakui Tuhan. Itu nggak ada Kristen yang tidak mengakui. Kalau dibilang Kristen religius, bukan saya. Nggak ada yang nanya. Saya jujur bilang ateis saja. Saya nggak ada yang nanya itu. Kristen religius itu nggak ada. Kamu sebenarnya agama apa? Kristen. Atau kamu sebenarnya mau masuk Kristen? Belum yakin. Belum yakin. Ya, belum yakin terhadap. Saya hanya akan yakin kalau agama itu nggak ada namanya oknum. Tapi masalahnya semua agama itu ada banyak oknum. Kalau ada agama nggak ada oknumnya, nggak ada pengikutnya, ya agamanya nggak laku lah, matilah. Agama itu tidak akan ada kalau tidak ada oknumnya. Kalau tidak ada oknum ya tidak ada agama dong. Saya hanya mau masuk agama yang seperti itu. Hah? Gimana? Saya hanya akan masuk agama yang tidak ada oknumnya. Masalahnya semua agama oknumnya banyak sekali. Kamu kan kemarin ngaku Hindu, kamu aja oknum yang suka jelek-jelekan agama orang. Kamu itu oknum. Kamu saja oknum, tapi saya tidak mau ada oknum. Bagaimana ini maling teriak maling? Saya bukan maling, tapi saya malingnya, gitu. Saya cuma percaya diri saya sendiri, Mbak. Kalau kamu percaya diri, kamu nggak akan bertanya. Saya buktinya saya nggak pernah mematikan kalau orang, nggak percaya pernah. kepada dirinya. Berzinah nggak pernah, memperkosa nggak pernah. Mending nggak beragama aja daripada beragama banyak oknumnya. Siapa yang peduli dengan pengakuanmu? Orang yang suka ngaku-ngaku biasanya nggak kosong, biasanya sebaliknya itu. Orang sama seperti orang yang ngaku kaya biasanya nggak kaya itu. Sama seperti kamu. Kamu mengaku tidak demikian padahal kamu demikian. Ya? Lebih bagus mode diem aja, Mbak. Mode Ya gini udah, Anda kenapa daripada punya mode nanya di sini? Alkitab kebanyakan oknum. Nah, bagus Bang. Mending Abang mode diam, jangan nanya mulu di sini. Malu dong. Kamu menyarankan orang lain, tapi dirimu saja belum kamu
lakukan kepadamu. Kamu harusnya menyarankan dirimu dulu. Lebih bagus Ya, lebih KTP. bagus kau diam. Tadi katanya lebih bagus diam. Jangan ngomong, udah diam. saya mau bertanya. Nggak usah, lebih bagus diam daripada bertanya, kan gitu. Udah di bawah aja kau, nggak jelas. Saya nggak gini, saya nggak gini. Mau ngapain kamu? Mau pamer? Untuk apa pamer? Nggak ada yang tertarik juga. Memangnya kamu sesuci itu? Jangan ya. Jadi kalau kamu mengaku dirimu paling bersih, sebenarnya kamulah yang paling kotor. Biasanya seperti itu. Ya nggak? Benar nggak? Saya nggak gini, saya nggak gini. Tapi kerjamu hanya mengkritik orang lain, gitu. Untuk apa? Ya. Mau ngapain lagi naik? Udah di bawah aja. Perbaiki dirimu sendiri. Ya. Rata-rata memang kayak gitu, nunjukkan kesalahan orang lain, sebenarnya salah dialah yang sedang ditutupi. Lagian ya, kalau kamu menunjukkan kesalahan orang lain, itu bukan artinya menghilangkan kesalahanmu. Kesalahanmu itu tetap ada. Cuman tidak terbuka saja, tidak terungkap aja. Ya, jadi jangan kamu itu sebagai manusia jangan merasa udah paling benar. Gitu. Shalom juga, shalom benar. Naikkan lagi. Naikkan lagi nggak orang seperti itu. Saya heran ya. Kalau kamu menyarankan orang lain, jangan begini, jangan begini, jangan ada oknum, jangan ada begitu. Emang berani? Bang, kalau berani itu bukan di room ini gitu loh, Bang. Ya. Tapi kalau kamu naik, itu artinya bukan berani atau tidak berani. Loh, kok nggak berani naik? Loh, tiba-tiba kok nggak berani naik? Dia bilang gini, tidak berani naik. Tahu-tahu dia sendiri. Gimana? Tahu-tahu dia sendiri yang nggak berani naik. Tapi mengatakan orang lain tidak berani naik gitu. Silakan. Silakan. Boleh bertanya apa gimana nih? Mau bertanya? Ya. Keluaran 12 ayat 43. Saya yang baca. Pertanyaannya saya tidak tahu apa. Ya kamu bertanya lah. Tanya. Ya di sana dikatakan tentang hukum ketetapan Paskah, baik orang asli ataupun orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu haruslah disunat dulu. Pertanyaan saya, orang yang di luar Israel yang tidak disunat, kenapa merayakan Paskah? Kan yang disuruh disunat dulu itu kan orang Israel. Ya kan? Oh, berarti mbaknya nggak baca ini. Nggak baca maksudnya gimana? Kan kamu yang baca. Ya, gimana itu mbak? Apanya? Orang yang di luar Israel kenapa merayakan Paskah tetapi nggak disunat? Itu perayaan Paskah itu apa? Saya mau tahu dulu. Perayaan Paskah orang Israel itu seperti apa? Kamu tahu nggak? Yang itu yang 1 tahun sekali itu. Iya, itu perayaan Paskah yang di Keluaran itu kamu tahu nggak? Merayakan apa?
pembebasan Pembebasan. bangsa Israel Lalu dari perbudakan. perbudakan siapa? Firaun. Nah, kami nggak merayakan Israel keluar dari perbudakan. Tetapi di sana Yesus mengatakan hukum ini kekal untuk selama-lamanya. Mana? Terus itu gimana itu? Coba mana? 49. Coba baca aja yang 49. 49 apa? Di sana Yesus mengatakan hukum ini berlaku untuk selama-lamanya. Di sana mana? Nah, itu gimana? Di sana mana? Coba 49 apa? Keluaran 12 ayat 49. Coba baca. Sudah saya baca tadi tuh. Iya, yang ayat 49-nya apa katanya? Di sana dikatakan hukum ini berlaku baik orang asli atau orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Saya nggak ada di tengah-tengah Israel masalahnya. Ya, terus kalau nggak di tengah-tengah Israel, kenapa merayakan Paskah? Loh, siapa yang merayakan Paskah? Lo kan orang Kristen merayakan Paskah itu. Kami merayakan Paskah, Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Itu kan Paskahnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Nggak nyambung kau. Lah kan itu kan hukumnya kan berlaku tuh selama-lamanya. Kekal itu Berlaku untuk hukumnya. siapa? Tuhan Yesus bicara itu untuk siapa? Untuk orang asli ataupun orang untuk asing. orang asli Israel Atau orang asing dan yang tidak orang asli masuk asing. Israel kan? Yang menetap di tengah-tengah kamu. Ya iya, orang saya nggak menetap di Israel, makanya nggak ada orang yang menetap di Israel. Ya terus kenapa merayakan Paskah? Loh, saya kan tidak menetap di Kan Israel. Coba baca baik-baik ayatnya, Mbak. Iya, itu kan yang menetap di antara kamu. Kamu di situ bangsa Israel, toh? Betul nggak? Makanya nggak ada orang Kristen yang menetap di sana merayakan Paskah itu. Gimana sih kau? Nggak nyambung kau. Kau baca tapi nggak ngerti. Ya terus kenapa Anda merayakan Paskah? Kan Anda Loh, di luar masalahnya Israel ini. Saya tidak merayakan Paskah. Saya tidak merayakan Paskah bangsa Israel keluar dari Mesir, dan saya tidak berada di tengah-tengah Israel. Nggak ngerti juga Kan kan? di sana dikatakan Benar. yang Nih, kamu lihat perbedaannya. Ya, lidahmu aja menjulur. Itu kan dikatakan untuk orang Israel. Dan untuk orang yang mau masuk ke Israel, itu harus disunat ketika merayakan perayaan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Orang Kristen tidak merayakan perayaan keluarnya Israel dari bangsa Mesir, dan kami juga tidak menetap di sana. Paskah yang kami lakukan adalah memperingati Yesus bangkit dari antara orang mati. Oh berarti dibatalkan itu ayatnya. Dengar, kamu nanya, sudah saya ajarin. Masih mau ngelawan sama guru. Jadi saya lempar. Padahal di sana kekal. Udah diam. Iya, itu kekal. Makanya orang Israel yang menetap di sana itu merayakannya. Kami kan tidak menetap di sana. Menetap di sana kenapa merayakan Ya Paskah? udah, kau aja netap sana. Saran aku, kamu datang ke Israel ketika ada perayaan Paskah, kau disunat sana. Ke sana lah. Kami kan tidak ke sana. Nggak nyambung mau. Serius. Loh, Anda ini kan orang asing yang tidak menetap di Israel. Loh, memangnya orang Kristen menetap di Israel? Saya tanya. Loh, kan di sana diperintahkan kalau orang asing harus disunat dulu. Makanya kenapa orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus itu nggak menetap lagi di sana? Itu nggak nyambung kali loh. Seriusan, lo nggak nyambung kali kepalanya. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Ya Anda kan tidak menetap di Israel. Makanya saya nggak merayakan. Kok nggak merayakan? Loh, karena saya nggak menetap di sana. Loh, Anda kan orang Kristen kan merayakan Paskah 1 tahun sekali. Paskah kami memperingati Yesus bangkit. Telingamu ngerti nggak? Perayaan Paskah Kan sama di dalam aja iman. Paskah juga. Ya udah, ya. Kamu leak. Mamamu leak. Berarti kamu adalah mamamu gitu. Kan sama aja leak. Sama-sama leak. Gitu loh, Dodol.
Nama boleh sama gitu loh. Kenapa Tapi kan nggak goblok. Udah lah, aku males ngobrol sama orang gila kayak gini nih. Namamu Lea, mamamu Lea, bapakmu Lea. Kamu memangnya bapakmu? Ih, capek kali aku ngomong sama orang botol kayak gini. Enggak dia. Berarti semua yang namanya Lea itu adalah kamu. Bukan, dia tuh RT 6, Bang Herodion. Dia tuh Islam, pura-pura nyamar. Mana ada orang Hindu kayak gitu? Saya ngaku kalah deh sama orang OOM, seriusan. Saya kalau punya murid kayak gitu, saya luluskan. Dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen bersama dengan orang-orang yang mempertanyakan iman Kristen tentang Yesus Kristus. Dan banyak pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang baik kalau kita berpikir secara positif saja, maka pertanyaan-pertanyaan mereka sebenarnya baik ya. Dari pertanyaan ini kita diingatkan kembali tentang siapa Yesus Kristus gitulah. Misalnya pertanyaannya, kenapa sih Yesus jadi manusia gitu loh? Kenapa Allah jadi manusia? Ini sebenarnya pertanyaan umum yang sudah sering disampaikan atau dipertanyakan kepada umat Kristen, dan apologet Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan juga sudah sering memberikan penjelasan tentang ini. Kenapa sih Allah menjadi manusia ya? Dan saudara dalam Tuhan, apologet Kristen di video tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini dengan jawaban yang cukup memberkati. Dan kita juga perlu memberikan sedikit penjelasan tentang hal itu supaya orang-orang yang mempertanyakan tentang itu bisa mengerti gitu loh. Jadi saudara dalam Tuhan, sebenarnya kenapa Allah menjadi manusia ini tidak terlepas ya hubungannya dengan dosa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa yang tidak taat kepada Tuhan ya. Dan atas ketidaktaatan mereka jatuh ke dalam dosa, dan seluruh keturunan manusia ya sudah tercemar atau hubungannya sudah putus ya dengan Tuhan ya. Kemuliaan Tuhan sudah hilang dari manusia itu sendiri. Jadi saudara dalam Tuhan, siapa yang bisa memulihkan kemuliaan Tuhan yang ada pada diri manusia yang juga telah hilang? Hanya Allah sendiri. Jadi Tuhan punya cara memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan ya. Dia punya cara sendiri, yaitu dengan datang ke dunia ini menjadi manusia dan menanggung hukuman manusia itu di atas kayu salib, sehingga manusia, terutama mereka yang percaya kepadanya, tidak lagi menanggung hukuman salib, tidak lagi menanggung hukuman maut, tetapi semua hukuman itu dia terima, dan manusia yang percaya kepadanya ya bebas dari hukuman itu dan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, dan mengalami kemenangan gitulah. Jadi Yesus ya bertujuan memberikan kemenangan kepada umat pilihannya atau kepada orang yang percaya kepadanya ya. Itu inti daripada kedatangan Yesus ke dunia ini ya. Nah saudara Tuhan, pertanyaan-pertanyaan lain misalnya, kenapa sih Yesus berdoa padahal umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya harusnya dia tidak berdoa lagi dong gitu loh. Nah saudara Tuhan, kita tahu bahwa Alkitab mencatat Yesus mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam kemanusiaannya dia berdoa gitu loh ya. Sekali lagi, dalam kemanusiaannya dia berdoa ya. Dia selayaknya manusia ya, dia berdoa kepada Bapaknya gitu loh. Tetapi ingat bahwa di dalam kemanusiaan Yesus ya, dia juga punya natur keilahian gitu loh ya. Dan sebenarnya banyak makna ya kenapa Yesus harus berdoa ya. Pertama, karena dia berdoa dalam natur kemanusiaannya. Juga Yesus memberikan pesan-kesan ya atau kesan-pesan kepada
umat pilihannya atau kepada orang yang percaya kepadanya, supaya mereka berdoa kepada Bapa sebagaimana dia berdoa. Sebenarnya dia sedang memberikan pelajaran yang penting bagi umat pilihannya supaya mereka berdoa kepada Tuhan gitu loh. Ya. Dan sebenarnya banyak hal atau banyak poin kita bisa temukan di dalam doanya Yesus gitu loh. Ya. Jadi intinya kita sebagai umat percaya kepadanya wajib berdoa, meminta apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Dan pertanyaan-pertanyaan lain dijawab oleh Apologi Kristen di video tadi dengan jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Dan buat saudara yang merasa terberkati, ya silahkan like video ini dan juga share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jika saudara punya komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji muliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.